I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Anggara dengan NIM 0102 1282 227091 dari kelas Ekonomi Mikro Islam B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai distorsi pasar dalam pandangan Islam. Marilah kita simak penjelasannya seperti berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian distorsi pasar dalam pandangan Islam. Distorsi pasar dalam pandangan Islam adalah penyimpangan yang terjadi dalam mekanisme pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Distorsi pasar ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Kemudian, dalam pandangan Islam, pasar merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai keadilan ekonomi. Pasar yang adil adalah pasar yang bebas dari distorsi, sehingga harga barang dan harga jasa yang terbentuk di pasar merupakan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai realnya. Distorsi pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Yang pertama, dari sisi permintaan. Distorsi pasar dapat terjadi karena adanya kecurangan atau penipuan, yang sering disebut dengan ihtikar atau penimbunan barang. Kemudian yang kedua, disebut bai najasi, atau disebut dengan pemasaran barang dengan cara memuji secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, tadlis, yaitu penipuan dalam transaksi. Dari sisi penawaran, distorsi pasar dapat terjadi karena adanya monopoli, kemudian oligopoli atau kartel, yang menyebabkan harga barang dan harga jasa menjadi tidak wajar. Kemudian, saya akan menjelaskan keterkaitan antara distorsi pasar dengan materi yang saya pahami, yaitu materi dasar teori permintaan konsumsi Islami yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Materi dasar teori permintaan, yaitu teori permintaan konsumsi Islami, merupakan teori yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, pendapatan konsumen. Kemudian yang kedua, harga barang. Kemudian yang ketiga, selera konsumen. Keempat, merupakan harga barang substitusi. Kemudian yang kelima, yaitu ada harga barang komplementer. Nah, distorsi pasar dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Misalnya, ketika terjadi monopoli, produsen dapat menetapkan harga yang sangat tinggi dari harga yang wajar. Hal ini akan menyebabkan konsumen mengurangi permintaannya terhadap barang tersebut. Dalam teori permintaan konsumsi Islami, distorsi pasar juga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti riba, harar, dan maisir. Riba merupakan pengambilan tambahan atau keuntungan dari harta orang lain tanpa adanya imbalan yang wajar. Kemudian, Qahar adalah ketidakpastian atau risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kemudian maisir merupakan permainan judi atau taruhan yang tidak memiliki nilai real. Faktor-faktor di atas atau faktor-faktor tersebut menyebabkan konsumen tidak dapat menentukan pilihannya secara rasional. Akibatnya, permintaan konsumen terhadap barang dan jasa menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah, contoh dari distorsi pasar dalam pandangan Islam dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan ihtikar, yaitu merupakan penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga. Ihtikar adalah perbuatan yang haram dalam Islam, karena dapat merugikan konsumen dan menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar. Kemudian yang kedua ada bai najasi, yang merupakan pemasaran barang dengan cara memuji secara berlebihan, yaitu merupakan perbuatan yang haram juga di dalam Islam, karena dapat menyebabkan konsumen dan menyebabkan mereka membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada tadlis, yaitu merupakan penipuan dalam transaksi. Tadlis adalah perbuatan yang haram dalam Islam,
karena dapat merugikan konsumen dan menyebabkan mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai atau barang yang ingin tidak mereka beli. Kemudian ada monopoli. Monopoli dapat kita ketahui bahwa penguasaan pasar oleh satu perusahaan. Monopoli ini dapat menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar dan merugikan konsumen. Kemudian juga ada riba. Riba merupakan pengambilan harta dari orang lain tanpa imbalan yang wajar. Nah, riba ini juga dapat merugikan konsumen dan menyebabkan mereka menjadi semakin miskin. Kemudian ada gahar. Gahar adalah ketidakpastian atau resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Gahar dapat menyebabkan konsumen tidak dapat menentukan pilihannya secara rasional. Kemudian yang terakhir ada maisir. Maisir merupakan permainan judi atau taruhan yang dapat memperolok-olok konsumen sehingga tidak dapat memiliki nilai real. Maisir juga terkategori dalam hukum yang sangat haram dalam Islam karena dapat menyebabkan konsumen hilang harta-hartanya secara sia-sia. Kemudian kita akan memasuki contoh dalam studi kasus yang dapat kita lihat sebagai berikut. Bu, beli bu. Beli apa dek? Ada cabai bu. Cabe? Aduh, cuman barangnya agak langka dek. Langka ya bu sekarang. Bolehnya lagi kosong. Oh. Panas kemarau kan. Berapa bu sekilo? Biasanya harganya 25. Nah, sekarang nyampe 40. 40. Gitu ya. Sekilo bela bu. Kilo. Oke, dari studi kasus di atas dapat kita lihat bahwa di atas itu merupakan iktikaf ataupun rimbunan dari distorsi pasar dalam pandangan Islam. Yang dimana ibu di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan sekarang cabai di pasaran itu langka, tapi sebenarnya cabai itu ada tidak selangka yang ibu bicarakan di atas tadi, dan itu bisa disebut dengan iktikar, sehingga penjual dapat menaikkan harga barang dengan harga yang tinggi. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new blood.